Renungan Harian Senin 2 November 2020, Pekan Biasa ke-31, Peringatan arwah semua orang beriman. Ingatlah aku bila engkau datang sebagai Raja. Bacaan pertama diambil dari Kitab kedua Makabe bab 12 ayat 43 sampai 46. Dan bacaan kedua surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat Korintus bab 15 ayat 20 sampai 24a, ayat 25 sampai 28, dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 23 ayat 33, ayat 39 sampai 43. Saudara-saudariku terkasih, dalam menghadapi suatu masalah, tantangan dalam hidup, baik secara pribadi, keluarga, atau kelompok tertentu, sering muncul dua sikap ini. Pertama, sikap frontal. Sikap frontal tidak menerima kenyataan yang terjadi, menolak untuk menderita, mempersalahkan Tuhan atau orang lain. Kedua adalah sikap pasrah, menyerah, disertai kerendahan hati untuk memohon. Dua kenyataan ini tak boleh disangkal oleh siapapun. Contohnya, orang yang kita cintai meninggalkan kita. Saudara-saudariku terkasih, Injil hari ini mengungkapkan hal yang sama. Dua penjahat yang disalibkan bersama Yesus mengungkapkan isi hati mereka kepada Yesus berupa keluhan diikuti tuntutan yang bernada paksaan. Kalau engkau anak Allah, selamatkanlah dirimu dan kami. Dan permohonan yang bernada kerendahan hati dan harapan yang menghidupkan. Ingatlah aku apabila engkau datang sebagai Raja. Saya tertarik dengan ungkapan permohonan penjahat yang kedua. Dan permohonan ini saya pilih sebagai tema permenungan kita hari ini. Saudara-saudariku terkasih, ingatlah aku bila engkau datang sebagai Raja. Penjahat kedua ini sadar dan tahu bahwa Yesus adalah seorang tokoh yang sudah lama ditunggu sebagai seorang Raja yang dapat membebaskan, Raja yang menyelamatkan. Ia tahu bahwa Yesus adalah Raja yang tidak berdosa, orang benar. Bagaimana tanggapan Yesus terhadap permohonan penjahat yang kedua ini? Yesus mendengar semuanya itu, terutama atas kepolosan dan keterbukaan hatinya. Yesus melihat sesuatu yang berharga di dalam diri sang penjahat yang disalibkan bersamanya. Sesuatu yang justru tidak pernah dijumpai oleh Yesus dalam diri sahabat-sahabatnya. Sungguh orang ini telah mempercayakan nasibnya, keselamatan hidupnya kepada Yesus. Dia sadar bahwa mereka sendiri patut dihukum karena dosa dan kejahatan mereka. Orang ini telah bersikap jujur dan rendah hati untuk mengungkapkan kesalahannya. Orang jahat itu percaya bahwa kehendak dan rencana Tuhan selalu baik dalam setiap suasana hidup manusia, khususnya ketika ia menghadapi detik-detik terakhir hidupnya. Atas ungkapan yang polos, rendah hati, jujur, dan penuh iman ini, Yesus memberikan jaminan kepastian kepadanya bahwa hari ini juga ia akan bersama-sama dengan Yesus dalam Taman Firdaus, taman yang melambangkan kebahagiaan sempurna bersama Allah. Saudara-saudariku terkasih, hari ini gereja memperingati arwah semua orang beriman, termasuk kaum keluarga kita. Tentu masih segar dalam ingatan kita akan kenangan yang manis yang pernah terjadi antara kita dengan mereka yang kita cintai dan telah meninggalkan kita. Dalam situasi seperti ini, hendaklah kita tidak terlalu bersedih dan putus asa dengan peristiwa ini, tetapi berharaplah pada Allah dan memohon bantuan Allah. Kita harus jujur dan tulus merasakan dan menerima bantuan Allah
entah dalam situasi susah maupun situasi suka. Kita harus berdoa bagi mereka seperti yang dianjurkan oleh penulis kitab Makabe. Hendaklah kamu mengadakan korban penebusan salah untuk semua orang yang sudah meninggal itu, supaya mereka dilepaskan dari dosa mereka. Inilah tugas kita untuk mempersembahkan doa dan korban ekaristi bagi mereka. Untuk itu, mari kita menanamkan dalam diri kita masing-masing sikap keterbukaan, kepolosan, kerendahan hati, dan kejujuran untuk memohon kepada Tuhan dalam seluruh situasi hidup kita. Tuhan selalu ingat akan permohonan kita, dan Dia selalu membantu kita. Dia menyediakan Firdaus bagi mereka yang percaya kepadanya.